Hai, welcome back di podcast Alia. Podcast kali ini spesial banget loh. Masih membahas seputar Pancasila. Semoga kalian gak bosen-bosen ya buat dengerin podcast aku. Udah gak sabar kan? Langsung aja, check this out. Nah, menurut Alia sendiri nih, gimana sih pentingnya mata kuliah Pancasila ini terhadap jurusan yang Alia pilih saat ini? Jadi menurut Alia sendiri ya, mata kuliah Pancasila ini penting banget loh, baik untuk penunjang prodi aku dan juga sebagai semacam alarm lah kalau kita ini lagi hidup di negara yang demokrasi. Meskipun belum 1 semester full ya, tapi mata kuliah Pancasila ini bikin aku sadar gitu loh, meskipun banyaknya budaya luar yang masuk ke kita, sebagai generasi muda juga harus bisa mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri. Di sisi lain, kayak yang aku bilang tadi, kalau mata kuliah ini bisa menunjang prodiku kan, nah dimana nantinya seorang lulusan ilmu perpustakaan bisa bekerja sebagai pustakawan, arsiparis, dan bahkan kurator. Nah, dengan adanya mata kuliah ini yang nantinya berguna di lapangan sebagai pedoman pada saat aku nantinya memberikan layanan yang maksimal. Nah, kalau ditanya pendapatku, apa masyarakat pernah meninggalkan Pancasila? Menurut aku selama ini yang aku amatin di lingkungan sekitar ya, masih banyak kok orang yang terkadang masih tidak sadar bahwa dirinya sedang meninggalkan Pancasila. Contohnya, biasalah di anak muda zaman sekarang banyak dari teman-teman aku nih khususnya seperti membanding-bandingkan fisik seseorang, yang mana itu udah melenceng dari Pancasila bukan? Pancasila itu tidak memandang suku, ras, agama, dan budaya. Apalagi semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Ingat ya guys, jangan sampai kalian nih yang jadi pelanggar nilai-nilai Pancasila. Meskipun bisa loh dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke? Next. Terus kalau di dunia pendidikan, menurut aku sendiri mungkin Pancasila sempat beberapa kali ditinggal gitu aja sih. Soalnya menurut pengalaman pribadi aku, beberapa kali guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang latar belakangnya bahkan bukan dari pendidikan Pancasila, sehingga waktu proses belajar mengajar sering melenceng kemana-mana dan materi dan inti dari materi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Bukan hanya itu, terkadang guru-guru lupa bahwa beliau adalah panutan bagi murid-muridnya. Entah secara sadar atau tidak, guru yang biasa membeda-bedakan murid, melihat dari fisik, pekerjaan orang tua, apalagi tingkat kepandaian murid. Dari contoh tadi bisa disimpulkan gak sih kalau mungkin tidak di semua sekolah kayak gitu ya, tapi menurut aku kalau seorang guru memperlihatkan sikap seperti itu di depan murid yang lain, yang mana beliau adalah panutan dan nantinya bisa loh ditiru oleh murid-muridnya, sehingga secara tidak sadar guru tersebutlah yang menurunkan ke murid-muridnya bahwa hal yang rasis dan yang melenceng dari Pancasila itu adalah hal yang wajar. Itu udah termasuk lunturnya nilai-nilai Pancasila kan? Lanjut deh. Lalu kenapa sih bisa ada perbedaan pendapat tentang lahirnya Pancasila? Menurut aku pribadi, hal ini bisa aja karena kurangnya literasi di masyarakat ya. Terlebih waktu aku cari tahu lebih lanjut, itu argumen siapa ya? Ternyata argumen tersebut dari seorang pakar hukum tata negara, yaitu Refli Harun, yang menyatakan bahwa hari lahir Pancasila itu 8 Agustus nih. Karena menurut beliau, jika Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, maka Pancasila lahir pada saat PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dalam pembukaan tersebut terdapat Pancasila. Menurut beliau, memang benar, Presiden Soekarno melontarkan pertama kali pada saat 1 Juni dalam sidang BPUPKI. Akan tetapi, menurut beliau, Pancasila secara utuh baru pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Pancasila sendiri merupakan hasil dari pemikiran tokoh-tokoh bangsa lainnya. Terlebih sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, sesudah dirumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni, yang isinya hampir sama dengan Pancasila saat ini. Namun dengan adanya berbagai argumen, 1 Juni merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila tetapi bukan hari nasional.
Bersamaan dengan itu, pemerintahan Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana mencakup berbagai aspek seperti sejarah, ketatanegaraan, ideologi, dan budaya. Namun, ada fakta menarik nih, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Lalu, bagaimana sikap aku menanggapi perbedaan pendapat tersebut? Jadi, menurut aku pribadi, wajar ya adanya perbedaan pendapat. Bahkan kalau kita ada di kelas ada materi debat, itu juga salah satu beradu pendapat kan? Nah, dalam permasalahan ini aku pribadi mewajarkan hal itu. Terlebih di setiap argumen ada alasan yang jelas mengapa seharusnya hari lahir Pancasila di tanggal lain. Akan tetapi apabila orang awam menerima dan tidak bisa menyaring informasi atau mencari tahu, maka akan membuat masyarakat beropini bahwa Indonesia ini kurang jelas. Masa sih hari lahir Pancasila ada banyak? Nah, nantinya karena aku udah tahu nih alasan mengapa banyak pendapat, bisa kan sedikit demi sedikit mengedukasi orang-orang di sekitar yang merasa kebingungan dengan adanya perbedaan pendapat ini. Dengan begitu bisa mengurangi asumsi publik yang berlebihan dan tidak berdasar. Lalu, apa sih peran Pancasila sebagai dasar negara? Maksudnya itu Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat, contohnya pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti setiap masyarakatnya wajib memeluk agama. Kemudian menurut Alia pribadi, dengan adanya khilafah atau komunisme, justru mereka ingin mengubah ideologi negara kita, di mana komunisme adalah golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, dan itu jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama. Lalu jika khilafah seperti negara Islam yang mulai dari sistem dan hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum Islam. Nah, khilafah itu juga bertentangan dengan sila pertama karena di Indonesia tidak hanya ada agama Islam saja loh. Kedua sistem tersebut sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila. Terus apa sih bedanya dasar negara Indonesia kalau pakai Pancasila, komunisme, sama khilafah? Kalau berdasarkan Pancasila, pastinya dalam hal memilih keyakinan atau agama, semua peraturan atau hukum yang berlaku juga ditujukan untuk umum dan berlaku untuk semua agama. Nah, kalau dasar negara khilafah, ya tentunya kebalikan dari dasar negara Pancasila sih. Karena kalau khilafah berarti Indonesia menjadi negara Islam, dan juga pastinya hukum dan peraturan yang berlaku juga semua sesuai syariat Islam. Nah, kalau komunisme kita dituntut untuk patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh golongan tersebut. Nah, sekarang Lia mau jelasin nih secara singkat Pancasila sebagai ideologi bangsa itu gimana sih? Jadi dengan adanya Pancasila yang notabene-nya dari Pancasila itu sebagai landasan hukum dan dasar negara membuat suatu batasan pada kehidupan masyarakat. Padahal kalau dilihat dari perkembangan zamannya, manusia saat ini membutuhkan kebebasan. Maka dari itu diperlukan suatu aturan yang membantu Pancasila agar masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana peraturan tersebut bisa berupa undang-undang yang bisa diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, bukan hanya Pancasila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, tetapi ada juga bahasa nasional, bahasa Indonesia, bendera merah putih bendera negara kita, lagu kebangsaan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Lalu, apakah ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi Islam transnasional itu bertentangan dengan Pancasila? Menurut Alia pribadi bertentangan ya, karena sistem ideologi-ideologi tersebut seperti liberal misalnya, dahulu Indonesia menerapkan ideologi tersebut, tetapi ideologi tersebut ditentang dan diubah menjadi ideologi Republik atau Pancasila. Oke guys, sekian dulu pembahasan hari ini. See you on the next podcast. Bye!